Presentasi online baru saja kita simak. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Adapun ketentuan pada sesi tanya jawab kali ini, saya selaku moderator akan membatasi pertanyaan yang masuk dan hanya diperbolehkan untuk menanyakan satu pertanyaan di setiap kelompok yang ada pada termin 1 ini. Kepada para peserta diskusi yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan untuk memanfaatkan fitur raise hand yang ada di layar Gmail kalian. Serta dimohon untuk pada peserta yang terpilih untuk bertanya, lebih dahulu dipersilahkan untuk menghidupkan fitur mikrofon dan juga fitur kamera agar presentasi kita pada malam ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, untuk yang pertama, Kakak Enda. Oh ya. Baik, terima kasih. Saya Bulan dari kelompok 2, kelas 3 yang bertanya untuk kelompok 4. Apakah ikut mengucapkan atau merayakan dan berpartisipasi dalam hari agama lain itu termasuk dalam toleransi agama dan wujud dari kerukunan antar umat beragama di Indonesia? Baik, Kak Bulan, saya tampung dulu untuk pertanyaannya ya. Apakah kelompok 4 bisa terdengar untuk pertanyaan dari Teh Bulannya ini? Terdengar. Baik. Dengar. Untuk selanjutnya kepada Syaifa Shalsabila, saya persilakan jangan lupa disebutkan untuk nama dan juga kelompoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5. Sebelumnya saya Syaifa Shalsabila. Pertanyaannya, dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama dapat dilakukan dengan cara apa saja? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Syaifa. Kami tampung terlebih dahulu pertanyaannya ya. Untuk yang selanjutnya, saya persilakan kepada Teh Meriana Nurdiansyah. Untuk Teh Merdiana ya nih. Meriana, saya persilakan untuk dan juga jangan lupa disebutkan untuk nama kelompoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meriana Nurdiansyah dari kelompok 1, ingin bertanya, menurut dari kakak, apa saja batasan toleransi dalam Islam? Baik, Teh Meriana, yang terlebih dahulu ya untuk pertanyaan. Untuk selanjutnya saya persilakan Kak Tasya Aulia untuk pertanyaannya. Jangan lupa disebutkan nama dan juga anggota kelompoknya ya Kak ya. Anggota kelompok dari kelompok mananya ya Teh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Aulia dari kelompok 6. Saya mau bertanya, bagaimana pandangan Islam terhadap terorisme yang memecahkan kerukunan bangsa dan kenapa masih ada kegiatan terorisme yang mengatasnamakan Islam? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Teh Tasya. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Teh Siti Khadijah ya Teh. Untuk waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah dari kelompok 2. Di PowerPoint halaman ke-6 di bagian penjelasan pandangan Islam terhadap non-muslim, di bagian bawah di sana disebutkan mengenai amal ma'ruf dan nahi munkar. Berikan contoh dari pengalaman amal ma'ruf dan nahi munkar pada zaman sekarang. Lalu hal apa yang harusnya dilakukan ketika kita belum bisa menyuarakan nahi munkar, karena kita ketahui menyuarakan nahi munkar lebih berat dari menyuarakan amal ma'ruf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Khadijah untuk pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu ya. Untuk selanjutnya kepada kelompok yang belum mengutarakan pertanyaan, kami persilakan untuk waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mutiara Sani dari kelompok. Iya Teh Mutiara, bisa dari kelompok ya, berapa Teh? Di kelompok 7 Pak.
Kelompok 7. Bagaimana cara membangun ukhuwah Islamiyah dalam masyarakat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk kamu Tiara. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Baik, Kak, terima kasih. Kepada kelompok 4, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan pada dari teman-teman yang tadi ya. Izin menjawab untuk pertanyaan dari kelompok 7 mengenai bagaimana cara membangun ukhuwah Islamiyah dalam masyarakat. Cara untuk menjaga ukhuwah Islamiyah dalam menghadapi era saat ini, yang pertama, menjaga silaturahmi dan saling bertukar hadiah. Yang kedua, selalu mengucapkan salam apabila berjumpa, bukan hanya mengangkat tangan saja. Kemudian yang ketiga, saling maaf-memaafkan dengan saudara kita walaupun hanya menggunakan sosial media. Terima kasih. Apakah sudah jelas untuk kelompok 7? Apakah untuk kelompok 7 puas atas jawaban yang telah diberikan oleh Tiara? Sudah. Bagaimana kamu Tiara? Bisa dibantu? Mohon maaf untuk suaranya terputus-putus, Kak. Iya, Kak, maaf, ini jaringannya jelek di sini. Baik, Kak, tidak apa-apa. Bagaimana sudah puas dengan jawaban yang telah dipaparkan oleh Tiara? Sudah, Kak, sudah jelas. Ya. Izin jawab dari kelompok 6. Iya, baik. Diki bisa dijelaskan untuk jawaban yang akan diberikan kepada kelompok 6? Pertanyaan dari kelompok 6, kalau Islam agama rahmatan lil alamin, kenapa ada kegiatan terorisme yang mengatasnamakan Islam? Kenapa terorisme menjadi identik dengan agama Islam? Nah, mari kita jawab. Sebenarnya Islam dengan terorisme itu tidak ada kaitannya. Kenapa? Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu terdiri dari dua kata, yaitu rahmat dan lil alamin. Rahmat yaitu pemberi kasih sayang, dan lil alamin yaitu kepada semua makhluk hidup. Nah, di mana contohnya ketika saya mengikuti acara 212 di Jakarta, dari kita tidak ada yang menginjak rumput satu orang pun, karena kita tahu bahwa rumput itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yaitu Islam mengajarkan lemah lembut, tutur kata baik, adab dan akhlak yang baik. Bahkan salah satu kenapa Rasulullah diutus adalah menyempurnakan akhlak. Innamal tub'asu makarimal akhlak, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Ahmad. Jadi mana mungkin Islam mengajarkan terorisme mengajarkan terorisme yang penuh dengan kekerasan dan kekejaman. Islam sama sekali tidak mengajarkannya. Terorisme kalau terorisme dalam Islam itu tidak ada. Sedangkan teror kepada Islam itu terjadi dari zaman sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggal oleh makmumnya sendiri ketika beliau sholat subuh. Itu terjadi teror karena beliau salah tanggapan ketika si makmumnya tersebut bahkan ahli Al-Quran, tetapi beliau salah menanggapi dalam belajar Al-Quran. Bahkan ketika beliau beliau dihukum, beliau ditanya oleh pengadilan, apakah kamu siap untuk dihukum? Siap, asalkan tidak mulutku. Kenapa? Karena aku ingin membaca Al-Quran. Kalau Islam tidak mengajarkan terorisme itu adalah kekerasan. Jadi tidak ada kaitannya antara terorisme dengan Islam. Jadi kalau ada terorisme yang mengatasnamakan Islam, itu bukan Islam, tetapi itu mungkin orangnya saja yang Islam, tetapi Islam itu tidak mengajarkan kekerasan. Bisa dipahami? Bisa, Diki. Bagaimana Kak Tasya, apakah puas dengan jawaban yang telah dipaparkan oleh saudari Diki? Cukup, Kak. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak ya Kak. Oke, untuk selanjutnya kami persilakan untuk kelompok 4 untuk memberikan jawaban pada kelompok yang belum dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina, izin menjawab untuk kelompok 5. Yang pertanyaannya dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama dapat dilakukan dengan cara apa? Jawab dan saya yaitu saling tenggang rasa, menghargai, dan toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, memenuhi peraturan keagamaan, baik dalam agamanya maupun maupun perayaan negara ataupun pemerintah. Untuk kelompok 5, apakah sudah jelas jawabannya? Jelas, kok terima kasih sudah puas atas jawaban yang telah dipaparkan oleh saudara. Sudah puas Teh, terima kasih. Terima banyak ya. Untuk mohon maaf kepada kelompok 1 dan kelompok 2 bisa untuk diulang atas pertanyaan yang telah diberikan. Bisa. Boleh. Bisa dibantu? Ini yuk. Sebentar. Kelompok 2 ya Teh, ntar. Oke, baik untuk kelompok 2 ya. Ini Ya. tes ya. Ya, Teh Siti Khadijah saya dari kelompok 2. Ya. Di PowerPoint halaman ke-6 di bagian penjelasan pandangan Islam terhadap non-muslim di bagian bawah, di sana disebutkan mengenai amal ma'ruf dan nahi munkar. Berikan contoh dari pengalaman amal ma'ruf dan nahi munkar pada zaman sekarang. Lalu, hal apa yang harusnya kita lakukan ketika kita belum bisa menyuarakan nahi munkar? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Khadijah. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu ya. Untuk kelompok 1, saya persilahkan untuk mengulang lagi. Dari kelompok 1 ya Teh, pertanyaannya Teh apa Mariana saja? ya. Ya, Oke. apa saja batasan toleransi dalam Islam? Baik, itu aja ya Teh ya. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Saya tampung terlebih dahulu. Oke. Dan pada saat pemateri sudah menjawab pertanyaan, kami persilakan pula kepada yang lainnya untuk bisa memberikan tanggapan maupun tambahan ataupun penyanggahan atas presentasi kelompok 4 pada kesempatan kali ini. Dan kepada kelompok 4 yang sudah menemui jawabannya, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan yang belum dijawab ya. Untuk Ya, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan menjawab dari kelompok 3 mengenai toleransi agama dan wujud dari kerukunan umat agama di Indonesia. Allah memerintahkan untuk bertoleransi dalam firman-Nya. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama, tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sedangkan Rasulullah memberi ancaman keras bagi mereka yang tidak memiliki sikap toleransi. Dalam sabdanya, ingatlah, siapa yang menzolimi seorang kafir mu'ahad, merendahkannya, membebaninya di atas kemampuannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa keridoannya, maka saya adalah lawan bertikainya pada hari kiamat. Maka jelas wajib kita bertoleransi terhadap pemeluk agama lain. Namun Allah juga memberikan batasan mengenai toleransi ini. Toleransi ada batasnya. Sebagaimana dalam surat Al-Kafirun, Allah berfirman yang artinya, katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu, agamamu, dan untukku, agamaku. Dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Jadi orang Islam memiliki batasan toleransi, yaitu tidak bertoleransi dalam urusan akidah. Sebagai contoh, mohon maaf, mengucapkan Selamat Natal, ikut merayakan atau ikut menyanyikan lagu-lagu bertemakan Natal, berarti kita telah menyalahi akidah Islam, yaitu secara tidak langsung melakukan hal-hal yang disebutkan tadi.
Seperti berarti kita mengakui Allah memiliki anak karena Allah Nasrani meyakini Isa adalah anak Tuhan. Mengakui bahwa Isa Al-Masih lahir pada tanggal 25 Desember, padahal dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa lahir saat buah-buah kurma sedang berbuah. Mengakui bahwa Nabi Isa mati di tiang salib, padahal Nabi Isa diangkat Allah ke langit. Lalu bentuk toleransi yang benar terhadap pemeluk agama lain adalah tidak mengganggu agama lain, tidak menghalangi ibadah agama lain, tidak merusak agama lain, tidak mengganggu Tuhan lain, Tuhan dari agama lain, membantu ketika saudara-saudara dari agama lain membutuhkan, tetap bermuamalah dengan saudara-saudara dari agama lain. Untuk kelompok 3, mohon maaf, apa sudah cukup? Baik, kepada kelompok 3, apakah sudah puas dengan pemaparan yang telah diberikan oleh Saudari Febri? Terima kasih ya Teh Bulan atas pertanyaannya. Oke, untuk kelompok 4 kami persilakan untuk menjawab pertanyaan yang belum dijawab ya. Untuk kelompok 1 dan 2 belum dijawab ya untuk pertanyaan. Baik, saya akan membacakan jawaban dari kelompok 2. Untuk contoh amal ma'ruf yaitu bersikap jujur, sabar, membantu orang yang membutuhkan, sedekah, silaturahmi, menghormati orang tua, menuntut ilmu, menjaga hak sesama, menjaga aurat dan perbuatan terpuji lainnya. Kemudian untuk contoh perbuatan mungkar yaitu berbohong, iri dan dengki, takabur, nifak, mengadu domba, berbuat zalim, menyuap, memukul, membunuh, dan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Kemudian lalu hal apa yang harus kita lakukan ketika kita belum bisa menyuarakan nahi mungkar, maka kita perlu menjadi kewajiban manusia untuk menghidupkan dan memelihara perbuatan ma'ruf secara sederhana, yaitu berbuat jujur, kemudian menghormati orang tua dan lain sebagainya. Apakah sudah cukup? Bagaimana untuk kelompok 2, apakah sudah puas atas jawaban yang telah diberikan oleh Saudari Ajeng? Mau menambahkan sedikit, boleh? Boleh, kami persilakan untuk Teh Siti Khadijah. Kan itu pertanyaannya ini ya, di zaman sekarang ya. Karena saya mau menambahin sebentar, karena kita ketahui menyuarakan nahi munkar lebih berat dari menyuarakan amal ma'ruf. Ketika melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan, jika tidak bisa dengan ucapan, jika masih belum bisa, maka dengan ucapan, dan jika belum bisa juga, maka dengan doa. Tapi itu adalah selemah-lemahnya iman. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Siti Khadijah atas tambahannya ya. Baik, kita akan lanjut lagi. Untuk kelompok 4, untuk kelompok 1 belum dijawab ya pertanyaannya. Untuk kelompok 4, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, baik, saya akan menjawab kelompok 1. Pertanyaannya apa saja batasan toleransi dalam Islam? 1. Jangan hina agama apapun, baik Tuhannya maupun ajarannya. Kedua, jangan lecehkan pemuka agama manapun. Ketiga, jangan ganggu ibadah umat agama apapun. Keempat, jangan rusak tempat ibadah agama apapun. Kelima, jangan paksa atau ancam atau teror atau jebak umat agama lain untuk masuk Islam, tapi cukup mengajak kepada Islam melalui dakwah yang berakhlakul karimah. Keenam, bantu umat agama manapun yang terkena bencana. Ketujuh, tolong umat agama manapun yang terzolimi. Kedelapan, berniagalah dengan umat agama apapun dengan cara yang halal. Kesembilan, bekerja samalah dengan umat agama manapun untuk kebaikan kemajuan. Kesepuluh, berikanlah semua hak umat agama apapun tanpa dikurangi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Dandi. Kepada kelompok 1, apakah sudah puas dengan pemaparan jawaban yang telah disampaikan oleh Saudara Dandi? Iya, cukup puas, Teh. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Untuk selanjutnya, baiklah teman-teman, sesi tanya jawab baru saja kita akhiri. Sekarang kita lanjut kepada sesi tambahan
ataupun masukan dari dosen pengampun mata kuliah pendidikan agama Islam kepada Bapak Ahmad Farhan SAG MPDI, saya persilahkan. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan kerukunan umat beragama atau toleransi ini. Ketika kita bertoleransi, kita harus paham dulu apa itu toleransi. Yang selama ini berkembang, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang benar, bahwa toleransi itu adalah menerima perbedaan. Ini awas, jangan terjebak dengan kalimat ini, menerima perbedaan. Kita sadar, beda agama Islam dengan agama Kristen, Buddha, dan Hindu. Kalau bahasanya menerima perbedaan, maka agama-agama itu kita terima. Bahkan mungkin ajaran-ajaran agama itu kita terima. Kita mengikuti ajaran-ajarannya walaupun kita tidak memasuki agamanya. Pahami ini. Ya. Kalau mengartikan toleransi sebagai menerima perbedaan. Kalau kita melihat makna toleransi yang diambil dari kata tasamu, yang berarti mengizinkan, maka arti yang tepat untuk toleransi itu adalah mengizinkan adanya perbedaan-perbedaan. Jadi kalau saat ini, alhamdulillah kita beragama Islam, ada teman kita yang beragama non-Islam, kita izinkan dia untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya, tanpa harus kita menerima ajaran agamanya. Ya. Boleh kita memahami ajaran agama lain. Artinya, ketika para penganut agama lain melaksanakan peribadatan, kita paham bahwa itu adalah bagian dari ajaran agamanya. Dan jangan sekali-kali kita mengikuti ajaran agamanya. Apa yang jadi perdebatan tadi antara kelompok lain dengan kelompok 4 berkenaan dengan ucapan selamat hari Natal dan ucapan keagamaan agama-agama lainnya, maka apa yang disampaikan oleh Febri, Diki, dan lain-lain itu saya setuju. Ya, saya setuju. Walaupun ada yang berpendapat bahwa akidah kita tidak akan runtuh hanya dengan mengucapkan selamat. Ya, nah ini tolong perhatikan kalimat ini. Akidah kita tidak akan runtuh hanya dengan mengucapkan selamat. Bagi kelompok Muslim yang berpandangan seperti itu, saya izinkan perbedaan itu. Toleransi dong. Ya. Saya izinkan perbedaan itu ketika yang berpendapat seperti itu berbeda dengan saya, berbeda dengan Feby, berbeda dengan Diki, dan berbeda dengan mayoritas kelompok 4. Ya, mengapa? Begini, sependek pengetahuan saya bahwa di dalam ajaran Islam itu ada yang disebut dengan hal-hal yang bisa membatalkan keimanan. Sebelum UTS kita telah bahas ini. Hal-hal yang bisa membatalkan keimanan itu diantaranya ada yang disebut dengan riddah. Pelakunya disebut murtad. Riddah itu ada riddah qauli, ada riddah qalbi, dan ada riddah fi'li. Ya. Jadi ada qauliyah, ada i'tiqadiyah, ada fi'liyah. Masing-masing riddah atau masing-masing murtad berdiri sendiri. Ketika murtad itu diucapkan oleh lisan, walaupun tanpa masuk ke hati, ya, maka itu sudah jadi murtad. Ketika murtad itu dilakukan oleh perbuatan, oleh anggota tubuh kita, walaupun itu tanpa masuk ke hati, tetap jadi murtad. Karena murtad, karena murtad itu berdiri sendiri. Ya. Ini pendapat saya ya, ini sependek pengetahuan saya. Ya. Berdasarkan literatur yang saya baca, walaupun mungkin ya
saya memahaminya tidak luas. Ada orang yang ngomong begitu, Pak Farhan mah memahami kitab tersebut tidak luas karena ngopinya kurang pahit. Padahal boleh dikatakan bahwa saya ngopi nggak pakai gula gitu ya. Nah, apa kitab yang saya jadikan rujukan? Yang saya jadikan rujukan adalah kitab Sulam Taufik, di mana pada awal akan membahas tentang masalah murtad ini, di dalam kitab Sulam Taufik disebutkan redaksinya kurang lebih seperti ini. Qad katsura fi zamanina at-tasahul bil kalam. Ya, bahwa pada zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang gagampangan dalam berbicara. Yang dalam pembicaraan itu bisa jadi mengeluarkan pelakunya dari ajaran Islam. Ya. Nah, ketika kita contoh mengucapkan selamat hari Natal, ya, di mana pada hari Natal itu adalah diperingati sebagai hari kelahiran Yesus Kristus, seperti yang dikatakan Pebi tadi, berarti kita telah mengakui lahirnya Tuhan baru, karena Yesus Kristus dianggap sebagai Tuhan. Boleh ada yang mengatakan bahwa logika saya ini nggak nyambung. Ya. Ketika kita mengucapkan selamat atas kelahiran Tuhan baru, mengucapkan selamat berarti kita mengakui adanya Tuhan baru. Ini yang harus diwaspadai. Ya. Jadi buat saya kalimat bahwa akidah kita tidak akan runtuh hanya gara-gara mengucapkan selamat, ya. Saya hanya mengizinkan kepada orang lain untuk berpendapat, tapi saya tidak menerima pendapat itu. Artinya saya tidak akan berpendapat seperti itu, ya. Dan saya mohon maaf, ya, tidak akan pernah mengucapkan selamat hari Natal, selamat hari raya hari raya keagamaan agama lain, dan yang beragama lain harus menerima ini sebagai sebuah perbedaan. Ya. Maaf, harus mengizinkan ini sebagai sebuah perbedaan. Di dalam keyakinan saya adalah murtad ketika saya mengucapkan selamat hari Natal. Maka agama yang lain, ya, para penganut agama lain harus toleransi dong. Ya, kalau saya tidak akan mengucapkan itu. Tetapi walaupun saya tidak mengucapkan selamat hari Natal, saya tidak akan mengganggu orang yang beragama lain merayakan hari Natal. Yang agama Kristen merayakan hari Natal. Atau orang agama Hindu merayakan Galungan dan Kuningan. Orang agama Buddha merayakan Hari Raya Waisak. Saya tidak akan mengganggu, saya akan mengizinkan mereka. Saya akan membiarkan mereka. Ya, karena yang namanya toleransi itu bukan berarti harus tenggelam dan larut mengikuti ajaran mereka, cukup mengizinkan, membiarkan, tidak mengganggu mereka melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, itu sudah toleransi. Tetapi kembali lagi, ya, kalau toleransi itu dibangun dengan trilogi toleransi, ada yang disebut dengan toleransi antar umat beragama, ada toleransi inter umat beragama, dan ada toleransi antara umat beragama dengan pemerintah, maka agama lain dan pemerintah seyogianya paham bahwa ada pemeluk Islam yang memiliki keyakinan bahwa mengucapkan selamat Natal itu dilarang, tidak boleh. Ya. Walaupun istilahnya itu hanya sekedar ucapan. Harus bertoleransi. Pemerintah harus toleransi dengan adanya keyakinan ini. Di sebagian besar umat Islam ada yang memiliki keyakinan ini, pemerintah harus toleransi. Jangan lantas mengatakan bahwa mereka yang tidak pernah mau mengucapkan selamat hari Natal adalah kelompok radikal. Ini bagaimana radikalnya? Hanya gara-gara saya misalkan tidak mengucapkan selamat Natal kepada teman saya yang non-Islam, saya disebut radikal. Itu saya sedang melaksanakan sebagian dari ajaran agama saya, bahwa mengucapkan selamat hari Natal, merayakan hari besar agama lain, itu adalah bagian dari
pelaksanaan atau ibadah ajaran mereka. Dan kita harus bertoleransi. Dan saya pun tidak akan menyalahkan, apalagi mengkafir-kafirkan kepada teman-teman saya yang sesama muslim, ya, ketika mereka berpendapat bahwa akidah kami tidak akan luntur hanya dengan mengucapkan kalimat Natal. Ya silakan, saya mengizinkan itu, saya bertoleransi untuk itu, ya. Tetapi mereka juga jangan pernah menyalahkan dengan pendapat saya dan pendapat kelompok 4 tadi, bahwa merayakan hari Natal, mengucapkan selamat hari Natal, itu adalah merupakan bagian yang dilarang dalam ajaran Islam, sehingga kami tidak akan melakukan hal itu. Ya. Oke, tadi tolong diingat tentang trilogi toleransi. Ada toleransi antar umat beragama, ada toleransi interumat beragama, dan ada toleransi antara umat beragama dengan pemerintah. Yang perlu saya bahas sekali lagi adalah apa yang ditanyakan oleh Tasya Aulia tentang pandangan Islam terhadap terorisme. Jelas, Islam mengutuk terorisme, dan terorisme bukan bagian dari ajaran Islam. Tadi ada beberapa kelompok yang ditanya oleh, yang dijawab oleh Diki, Febri, Dandi, dan teman-teman lainnya, yang mengatakan bahwa jangankan melakukan penyerangan terhadap masyarakat mayoritas non-Muslim, ya, kita tadi ayatnya dibacakan oleh Dandi apa oleh Diki, oleh Diki kalau nggak salah, ya. Jangankan melakukan penyerangan, kita mencaci maki sembahan mereka saja Islam melarangnya, ya. Karena ketika kita mencaci maki sesembahan mereka, maka sama dengan kita mencaci Allah. Karena ketika kita mencaci sembahan mereka, mereka pun akan mencaci sembahan kita. Ya. Maka sekali lagi, jangan sekali-kali kita mencaci maki sesembahan agama lain, karena ketika kita mencaci maki ajaran agama lain atau Tuhan agama lain, maka sebetulnya kita sedang mencaci Tuhan kita. Nauzubillah min dzalik. Jangan, ya. Nah, saat ini di Indonesia itu sedang rame-ramenya digaungkan tentang moderasi beragama. Ya, perlu diketahui bahwa moderasi beragama itu bukanlah ajaran baru. Moderasi beragama mempunyai landasan atau dalil yang kuat dan sudah dipraktikkan oleh para pendahulu kita yang soleh-soleh dalam sejarah peradaban Islam di masa lalu. Ya. Bahkan di dalam sejarah Islam di Nusantara, moderasi menjadi ciri khas dan karakter keberagamaan dan keberagamaan, ya, sejarah bangsa kita ini. Ya, ya, setidaknya ada 9 nilai-nilai dalam moderasi beragama yang bisa kita kembangkan dalam dalam interaksi sosial kita dengan masyarakat, ya, tentunya dengan masyarakat yang berbeda agama. Yang pertama, ya, 9 nilai moderasi itu adalah at-tawassut, yaitu nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir dan praktik yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal-hal tertentu. Awas, kalau salah satu nilai moderasi itu adalah at-tawassut, maka kita harus benar-benar berada di tengah. Kembali lagi, kalau tadi ada trilogi toleransi, yaitu antara umat beragama dengan pemerintah dan tentunya antara pemerintah dengan umat beragama, maka dalam mensikapi perbedaan-perbedaan yang ada, keberagaman dan keberagamaan bangsa Indonesia, maka pemerintah harus benar-benar berada di tengah. Jangan sampai terjadi ada kesan bahwa
yang harus toleran itu umat Islam. Jangan sampai ada kesan bahwa umat Islam tidak toleran, sehingga umat Islam harus diberikan penguatan materi tentang toleransi. Ya. Jangan sampai ada pemikiran dan pemahaman bahwa ketika umat Islam mau melaksanakan ajaran agamanya, umat Islam dianggap tidak toleransi. Salah satu contoh pernyataan-pernyataan kita tadi. Ketika misalkan Muhammad Maulana ingin melaksanakan bagian dari ajaran Islam dengan tidak mengucapkan selamat hari raya keagamaan agama lain, maka jangan dianggap Muhammad Maulana sebagai orang yang tidak toleran. Kita, ya, wabil khusus pemerintah harus mengizinkan adanya perbedaan itu. Oh, Muhammad Maulana tidak mengucapkan selamat hari raya keagamaan bagi agama lain itu karena dia punya keyakinan bahwa itu dilarang oleh agamanya. Nah, sebaliknya, Muhammad Maulana juga harus mengizinkan ketika misalkan Diki justru berpendapat bahwa akidahku tidak akan runtuh gara-gara mengucapkan selamat hari Natal. Ya, biarkan saja perbedaan-perbedaan itu, ya. Perbedaan-perbedaan itu ada karena walaupun kita misalkan memberikan penjelasan terhadap, maaf, contoh saja, tapi Diki tadi sudah memberikan pendapatnya seperti tadi ya. Kita tidak akan mungkin kita tidak akan diterima ketika kita memberikan penjelasan terhadap orang-orang yang berpendapat seperti Diki dalam contoh, ya, yang mengatakan bahwa akidahku tidak akan luntur hanya dengan mengucapkan selamat, ya. Yang kedua, i'tidal, yaitu tegak lurus dan proporsional, ya. Harus istiqomah ketika kita melakukan moderasi beragama, ketika kita bertoleransi, ya. Tidak boleh kita condong ke kiri, tidak boleh kita condong ke kanan, sama dengan tawassul tadi, ya. Dan yang ketiga adalah tasamu atau toleransi itunya sendiri, yaitu sikap menyadari akan adanya perbedaan, menyadari akan adanya perbedaan. Awas, ya, kalimatnya bukan menerima adanya perbedaan, sadar mengizinkan adanya perbedaan, kemudian menghormati, ya, adanya perbedaan-perbedaan itu, baik perbedaan suku, ras, agama, dan aspek-aspek lain yang berbeda dengan kita, yang berbeda dengan komunitas kita. Kemudian yang keempat, syura, ya, yaitu musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah atau syura itu adalah merupakan aktivitas yang dilaksanakan untuk menyelesaikan segala macam persoalan dengan jalan duduk bersama, mengumpulkan pandangan yang beragam untuk mencapai kesepakatan dan kemaslahatan bersama. Jadi, perbedaan-perbedaan yang ada sebetulnya bisa diselesaikan dengan dialog. Jangan masing-masing mengambil sikap sendiri-sendiri. Sebab, kalau masing-masing mengambil sikap sendiri-sendiri, yang akan terjadi adalah gontok-gontokan. Yang kelima adalah islah atau perbaikan, yaitu sesuatu yang bersifat reformatif dan konstruktif untuk memperoleh keadaan yang lebih baik dengan cara mengakomodasi suatu kondisi perubahan dan perkembangan zaman. Kembali lagi, ketika perbedaan-perbedaan itu ada, ya, kemudian terjadi gesekan atas nama perbedaan-perbedaan tersebut, maka lakukan musyawarah, lakukan syuro, ya. Dan setelahnya syuro harus ada islah, harus ada perbaikan. Ya, jangan sampai terjadi gontok-gontokan berikutnya, ya. Yang keenam, yang merupakan nilai moderasi beragama itu adalah al-qudwah atau kepeloporan atau keteladanan, yaitu membawa maksud sekaligus memberi contoh teladan dan model kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi begini, kalau kita selama ini selalu berbicara kita harus toleran, kita harus toleran, kita harus toleran,
maka kita sebagai pengusung toleransi ini harus memberikan contoh bahwa kita toleran, bahwa kita mengizinkan perbedaan-perbedaan itu. Kesatuan itu disebut sebagai kampus toleransi, ya. Maka toleransi itu harus tawasud, harus i'tidal. Toleransi itu harus berada di tengah-tengah dan harus tegak lurus, ya. Kembali lagi contohnya, jangan sampai hanya gara-gara ada mahasiswa muslim yang tidak mengucapkan selamat hari raya keagamaan agama lain, dianggap mahasiswa muslim itu tidak toleran, ya. Anggapan itu ada karena agama yang lain tidak dilarang mengucapkan selamat keagamaan hari raya agama lainnya. Termasuk misalkan agama lain mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mereka itu tidak dilarang oleh agamanya karena bukan merupakan bagian daripada akidah dan tidak ada akidah dalam agama mereka. Ya. Jadi kembali lagi, adanya perbedaan seperti ini jangan dianggap bahwa mahasiswa muslim bukan sebagai mahasiswa yang toleran. Jadi para pimpinan di kesatuan juga harus memberikan contoh, memberikan teladan, qudwah kepada para mahasiswanya bahwa perbedaan itu diizinkan. Kemudian yang ketujuh adalah al-muwatonah atau cinta tanah air, yaitu pemahaman dan sikap penerimaan eksistensi negara yang pada akhirnya menciptakan sikap cinta tanah air. Ya. NKRI harga mati itu harus ada pada diri kita masing-masing. Ya. Ada salah seorang ulama yang mengatakan bahwa hubul waton minal iman, itu bukan hadis, ya. Ya. Kalau kita tidak mengikuti ulama, mau ngikutin siapa lagi? Ya. Kayak hubul waton minal iman, cinta tanah air itu adalah bagian daripada iman, maka dengan prinsip seperti ini nanti akan menimbulkan cinta kebangsaan, cinta tanah air, menimbulkan nasionalisme, ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan ketika kita cinta tanah air kita dijajah bangsa lain, maka ada kewajiban membela negara kita. Makanya kenapa tanggal 22 September itu dirayakan sebagai Hari Santri? Karena saat itu pada tanggal 22 September bersamaan dengan adanya resolusi jihad, ya, yang dikemukakan oleh Hadratus Syekh, ya, bahwa kita itu harus berjihad, ya. Nah ini ketika ada resolusi jihad lagi, ketika ketika negara kita diganggu bangsa lain, maka kita wajib, ya, berkorban baik harta bahkan jiwa kita. Yang kedelapan, ya, nilai-nilai moderasi beragama yang harus dikembangkan itu adalah al-lutf, anti kekerasan. Coba, ya, di mana terorisme bisa berkembang dalam ajaran Islam, sementara di dalam Islam itu, di dalam moderasi beragama ajaran Islam itu harus dikembangkan sikap al-lutfi, sikap anti kekerasan, ya. Maka sekali lagi, ya, kita harus berpikir ulang ketika melabeli umat Islam sebagai teroris, ya. Kalaupun ada umat Islam yang beragama Islam melakukan perbuatan teror, pastikan bahwa ajaran Islam tidak mengajarkan itu, ya. Dan yang kesembilan, al-i'tiraf wal 'uruf, ya, yaitu ramah budaya, yaitu melestarikan budaya dan ramah terhadap budaya dengan tidak merusak budayanya yang belum sejalan dengan budaya Islam. Jadi begini, ketika budaya itu ada, kita harus bisa melestarikan budaya tersebut, ya. Dan ketika budaya itu tidak sejalan dengan Islam, kita tidak usah merusak budaya tersebut, ya. Melestarikan tetap, tapi jangan sampai apa yang kita lakukan itu, ya, menyebabkan terenggutnya akidah kita. Kita harus tetap bertoleransi, tapi kita tetap konsisten dengan syariat Islam, seperti yang ditanyakan oleh Dinda Ramadanti, ya. Oke, penjelasan dari Bapak dicukupkan sekian saja. Info, ada satu
satu pertanyaan yang disampaikan dalam kelompok ini yang akan menjadi soal ujian akhir semester karena saya sangat tertarik dengan soal ini ya. Demikian, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi minggu depan. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.